Sama-sama kita katakan. Wow, 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 wow. Gak terasa loh. Mau duduk atau berdiri? Berdiri, puji Tuhan saya ditemenin kalau gitu. Ayo sebelum duduk, berikan tepuk tangan lagi yuk untuk tim musik, PAW semuanya, thank you, thank you. Satu pertanyaan saya, kapan mau rekaman? Kalau rekaman untuk Tuhan itu baik adanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan dong, amin. Sama-sama dengan saya sebelum duduk yuk, biar semangat yuk. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk dulu. Puji Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Thanks for God, terima kasih untuk Tuhan. Saya boleh ada di tempat ini setelah 8-9 bulan yang lalu saya ada di tempat ini. Terima kasih kesempatannya Bapak Gembala, Ibu, senior-senior yang ada di saya, Pak Yunus. Saya kalau nggak ketemu Pak Yunus kayaknya belum ke Batam tuh. Yes. Pak Daniel, Pak Tim, Yehan, thank you. Terima kasih semuanya dan saya percaya, saya rasakan ketika tadi mulai memuji Tuhan, ada satu hadirat Tuhan di tempat ini. Nah, perjanjiannya sama loh. Kalau aminnya nggak mantep, waktuku tambah 5 menit. Amin. Karena hari ini kalau tugas di Batam ini saya senang cuma 2 kali, biasanya 5-6 kali kalau di Jakarta. Tapi hari ini saya diberikan istirahat untuk 2 kali saja. Sehingga hari ini nanti yang pagi ini selesai jam 2 siang. Yang ini jangan diaminin dong. Oke, percaya Tuhan baik, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi yuk, berikan tepuk tangan sekali lagi yuk. Sekali lagi thanks, terima kasih untuk seluruhnya, jemaat yang ada. Terima kasih kesempatannya dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi, tema yang luar biasa, saya percaya ini adalah sesuatu yang tidak main-main. Bagaimana awal mula pelayanan Yesus, ini keren loh. Pelayanan kepada orang-orang yang kurang, pelayanan kepada orang-orang miskin katanya. Gak gampang. Tapi dasar kalau kita mau tahu, di dalam Lukas 4, ketika Yesus kembali ke Nazaret dan ditolak loh sebetulnya loh. Ketika dia kembali ke tempatnya Nazaret itu, ada sesuatu ketika diberikan Alkitab dan dia berikan di dalam kitab Nabi Yesaya saat itu. Di dalam Lukas 4 ayat 18, gak usah dibuka aja, saya akan, ini hanya cepat saja. Ketika itu dikatakan seperti ini, jika roh Tuhan ada padaku, Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Sama-sama dengan saya katakan kabar baik. Sama-sama dengan saya katakan yuk kabar baik. Untuk siapa ya? Ini keren loh. Yang acap kali hari-hari ini gereja-gereja Tuhan lupa loh. Ini saya lanjutkan. Kabar baik kepada orang-orang miskin. Wow. Ini dasar dulu. Jadi sekali lagi saya nggak ngerti. Ketika saya diberikan tema ini, satu ayat ini kok tiba-tiba nempel ya. Jangan-jangan nih, apa yang dikatakan Yesus, apa dikatakan dalam firman ini, kabar baik kepada orang-orang yang kaya raya. Orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang luar biasa, no loh. Kembali. Lukas 4 ayat 18 dengan jelas dikatakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dari dasar inilah nama Tuhan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bahkan sekali lagi, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Rasakan sampai hari ini. Hari ini saya percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Ketika dapat tema ini, saya ingat ada satu tokoh yang menurut saya istimewa. Yang secara fisik lemah, kembali seorang wanita loh. Mother Teresa, siapkan PPT saya. Yes. Saya tergerak sekali, nggak ngerti ketika ini saya dapatkan dari pemberitaan ini, saya nggak ngerti, ada sesuatu yang luar biasa. Saya percaya bahwa di sini adalah kita memberi satu contoh yang sangat simpel, teladan dari Mother Teresa ini keren loh.
Dia tidak hanya menyelamatkan anak-anak dari kemiskinan, dari kekurangan. Dengar. Tetapi juga memberikan masa depan, anugerah dan harapan. Yang amin cuma satu lagi. Amin. Belajar yuk. Apakah Teresa nyari terkenal? Enggak loh. Siapa sih Mother Teresa ini? Kita perlu contoh, ini sesuatu yang luar biasa loh. Saya ulangi sekali lagi. Dari kemiskinan, dari kekurangan. Dia tidak hanya menyelamatkan itu. Bahkan kita tahu bahwa anak-anak didiknya semuanya bahkan berapa persen yang berhasil menerima kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia hidup normal kok. Bahkan sekali lagi tanpa ketenaran. Jadi saya heran kalau saya ngomong aku jadi pendeta supaya tenar. No. Gak ada harganya itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Justru tanpa ketenaran yang kita mau belajar yuk. Untuk memberi kembali anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Inilah yang saya ngomong kesuksesan sejati. Bukan karena pendeta besar. No. Gak ada apa-apanya kita Pak Fen. Kita gak ada artinya kok. Bayangin seorang perempuan yang secara fisik lemah loh. Tapi dia menjadi berkat, satu contoh. Ketika saya dapat tema ini saya gak ngerti tiba-tiba kok saya pengen cari gambar seperti ini. Dan saya percaya 87 tahun dia ada di muka bumi, dia hidup Mother Teresa. Luar biasa loh, menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Sampai hari ini nama ini gak pernah hilang dari orang-orang. Amin. 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 Inilah saya mau pemberian Tuhan. Apa sih yang mau kita banggakan? Gak ada kok. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Setuju? Setuju amin? Jadi satu ayat sebetulnya saya diberkati. Ketika di dalam Yesus pernah mengajarkan ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Saat itu Yesus menyeberang danau Galilea, dia naik ke gunung. Ada satu ayat yang memberkati sebetulnya. Yuk, boleh dibaca bersama yuk ayat 5 ini yuk. Yohanes 6 ayat 5. Ketika dia lihat orang sekitar kekurangan. Ketika dia lihat orang banyak lapar. Ketika dia lihat orang miskin mungkin. Yuk satu ayat ini kita mau baca bersama yuk. 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat? Yes. Pertanyaan ini tidak hanya fisik rotinya. Yuk, kita ini adalah gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Pesan ini luar biasa loh. Sudahkah engkau memandang sekeliling kita? Di sekeliling pekerjaanmu, di sekeliling tempatmu berada, di sekeliling rumah tanggamu, dan sebagainya. Jangan-jangan mereka sedang kekurangan. Kekurangan kasih, kekurangan apapun juga. Tetapi sebentar Pak Fen, aku kalau khotbah jemaatnya tegang begini aku ikut bingung loh Pak. Yes loh, bener loh, bener. Biasanya Batam nggak begini tegang loh, tapi saya nggak ngerti nih. Iya benar, saya kalau khotbah jemaatnya gini semua, saya ikut tegang loh Pak Fen. Yes. Tapi hari ini kita mau koreksi untuk kita yuk. Jika Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada kita hari ini aja, apa yang sudah engkau bagikan? Amin. Apa yang sudah kita berikan? Yuk koreksi yuk. Dan saya belajar sesuatu yang sangat simpel. Yes, ini tema. Pelayanan kepada orang miskin, pada orang-orang kurang. Ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kisah ini di dalam Yohanes 6 ini ada sesuatu dari yang kurang. Yesus melihat
Banyak orang dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelaparan, yang dia katakan beli roti, kasih mereka makan. Ini asalnya dari kurang loh. Tetapi hari ini, kalau semuanya dari Tuhan, yang kurang Tuhan bisa buat lebih. Sing amin istri saya sendiri ya. Yang kurang Tuhan bisa buat lebih. Amin. Hari ini kalaupun Anda datang dengan katakan kurang ekonomi. Saya datang ke sini waktu itu 9 bulan yang lalu, saya lagi stres loh Pak Fen. Iya, tekstil ini kan lagi berat-beratnya di usaha saya. Mau jual pabrik sampai saya ngomong Pak Fen, mbok jualin beli pabrik saya yang di sana. Dia bilang, jangan. Dia bilang, hari ini saya percaya apapun yang menjadi masalah, kalaupun kau kekurangan apapun hari ini dengar. Kalau Tuhan mau berikan, kalau anugerah dari Tuhan, yang kurang Tuhan bisa buat lebih. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Amin. Yuk kita mau belajar yuk. Apa sih yang terjadi? Kita mau belajar kok. Kalau semuanya anugerah Tuhan, jangan pernah banggakan. Aku loh yang pinter. No. Aku loh yang hebat. Enggak. Aku loh yang paling berani. Enggak. Tapi hari ini kita mau belajar, dari kurang Tuhan bisa buat lebih. Amin. Yes. Yohanes 6, langsung dulu. Nanti kita kembali ke ayat-ayat yang simple. Ayat 12. Yes. Yohanes 6 ayat yang 12. Bisa dibaca enggak ya dari situ ya? Bisa ya. Yohanes 6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, nanti ada beberapa kata yang saya minta ulangi bersama yuk. Dan setelah mereka kenyang, sama-sama dengan saya katakan yuk, kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Sama-sama dengan saya katakan yuk, lebih. Supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul, sama-sama dengan saya katakan yuk, penuh. Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah orang makan. Dengan sangat simpel tadi dikatakan bahwa kenyang, penuh, lebih. Asalnya dari kurang. Tapi lanjut dulu satu ayat, ayat 14 yuk. Ayat 14 baca bersama yuk. 2, 3. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam. Mereka hanya menunjuk Yesus hanya sebagai nabi. Itu aja terima mujizat. Amin. Siapa yang percaya Yesus Tuhan? Wow, lebih dari mukjizat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mereka baru aja mengatakan bahwa dia ini, Yesus ini benar-benar nabi. Yang baru mengakui dia nabi aja terima mukjizat. Apalagi kita orang percaya. Lebih dari mukjizat. Amin. Mau mukjizat? Mau mukjizat? Kok kayaknya pada enggak suka mukjizat ya Pak? Mau mukjizat? Kalau mukjizat yang besar atau yang kecil? Kalau masalah? Lah ini enggak adilnya Pak Fen. Ini enggak adil nih kalau mukjizat yang besar. Kalau masalah? Ayo kita mau belajar. Yang mau mukjizat angkat tangan. Saya dari atas kelihatan loh, kalau enggak angkat tangan saya doakan nanti saya tumpangi tangan. Mau mujizat amin? Besar atau kecil? Seberapa besar? Ayo coba sekarang sekolah minggu. Saya lama enggak ngajar sekolah minggu katanya Pak. Ayo sekolah minggu yuk. Mujizat amin? Mau? Kalau saya katakan mujizat ambil. Jep. Besar apa kecil tadi? Kalau besar masuk ke dalam tubuh kita sulit loh. Masuknya gini. Ayo, saya mau lihat sulitnya. Ayo, mujizat ambil. Ayo toh Pak, lo kok diam aja. Ayo, mujizat ambil, mujizat. Yes. Besar atau kecil?
Coba seberapa besarnya masukan? Berikan tepuk tangan dong. Saya lihat Pak Yunus cuma begini. Badannya udah besar. Oke, percaya? Apalagi kita yang percaya Yesus Tuhan. Lebih dari mujizat itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini keren loh, ada sesuatu yang luar biasa. Saya diberkati lebih, penuh, lebih. Asalnya dari kurang. Kalaupun hari ini engkau datang, kita datang dengan mengatakan kurang ekonomi kami. Kurang apapun juga. Biar anugerah Tuhan merubah yang kurang jadi lebih, penuh, lebih, penuh, lebih. Yang setuju katakan amin. Mau? Aku tak khotbah dari bawah kalau gitu. Enggak ada yang amin nih Pak. Biarin di rumah persembahan aja yang syuting ngikutin saya begini ya. Amin. Mau terima yang penuh? Yang amin Bapak Gembala aja dari tadi. Mau terima lebih? Pak Yunus lebih lagi? Aku paling seneng nih lihat aktor di belakang ini satu. Mau lebih lagi? Amin. Dan saya percaya jemaat di sini akan menerima itu. Akan menerima itu. Akan menerima itu. Amin. Jojo mana? Oh itu. Oh iya. Mau lebih lagi? Anak lebih lagi? Ayo berikan tepuk tangan, ayo. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini sukacita nih, saya berhubung tidak ada waktu, timer matikan. Ayo sama-sama dengan saya katakan yuk, lebih. Penuh. Lebih. Aku dapatkan. Tepuk tangan sekali lagi dong. Amin. Sangat sederhana kok. Dari mana? Kita mau belajar yuk, apa sih yang dilakukan Yesus? Satu ayat sebelumnya, yaitu di ayat 11, tadi kan Yohanes 6 ayat 12. Ayat 11. Yes. Belajar yuk, ternyata ada satu misteri yang luar biasa loh. Yang acap kali kita kalau membaca selesai begitu aja, tapi ini keren loh. Sama-sama dengan saya katakan yuk, keren. Amin. Lalu, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu. Yang kuning baca bersama yuk, 2, 3. Sebanyak yang mereka kehendaki. Yang setuju katakan amin. Kita datang hari ini punya kehendak. Enggak ngerti kehendak ya. Punya keinginan. Punya keinginan. Tadi saya dengar Pak Yunus, aku barangkali mau dikasih order yang gede dari orang Korea itu. Punya keinginan. Amin, berikan tepuk tangan dong. Ini loh satu misteri yang sangat simpel tadi dikatakan. Sebanyak yang mereka, siapa yang punya kehendak? Orang Medan bilang punya kehendak. Angkat tangan. Punya kehendak? Punya keinginan? Amin. Amin. Yang duitnya pas-pasan? Punya kehendak? Dibuat lebih? Penuh? Lebih? Amin. Loh Medan itu keren loh, amin. Amin. Yes. Hari ini Anda mau terima itu? Dan janjinya. Ayat 11 kayaknya yang kita baca seperti biasa, sebanyak yang mereka kehendaki. Ternyata punya makna loh. Kalau Tuhan mau memberikan, tidak terbatas. Sebanyak yang mereka kehendaki. Sebelah sana belum saya tunjuk. Punya kehendak Bu? Sesuai kehendakmu terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Sebanyak yang mereka kehendaki. Haleluya.
Berarti dengan kata lain sebanyak yang engkau kendaki, engkau kepengen apa sih? Ini janji firman Tuhan gak main-main loh, bukan pendeta yang bicara. Tapi firman Tuhan. Kalaupun hari ini engkau percaya Yesus Tuhan, Dia mampu memberikan anugerah yang luar biasa. Tanpa batas kok. Sebanyak yang engkau kehendaki. Dirubah yuk, kata-katanya ganti yuk. Sebanyak yang aku mau enggak? Kok kayaknya pada gengsi Batam ya Pak? Mau enggak? Sebanyak, ayo angkat tangan kita yuk. Sebanyak yang aku kehendaki. Berikan tepuk tangan dong. Saya khotbah sampai sudah capek begini, tepuk tangan kok cuma begini. Ayo dong yang sungguh-sungguh dong, amin. Amin. Tetap di ayat 11 ini kunci. Apa sih yang Tuhan ajarkan? Kita lihat roti ini dari seorang anak kecil. Benar? Saya percaya bahwa ini kisah ini sudah umum, semua pernah baca dan tahu semua lah. Tapi di ayat 11 ini kunci-kunci yang sederhana menurut saya. Yes. 11a tadi dikatakan seperti ini. Lalu Yesus apa katanya? Sama-sama dengan saya katakan mengambil roti itu. Sama-sama dengan saya katakan mengambil roti itu. Mengucap, saya berhenti dulu. Roti yang dibawa anak kecil, kalau orang Jakarta bilang hanya untuk bekal. Bekal itu apa ya Mi? Ya pokoknya itulah. Roti kecil. Untuk 5.000 orang laki-laki saja loh. Ketika anak kecil yang membawa roti yang sedikit, yang kecil ini, firman Tuhan mengatakan lalu Yesus membuang roti itu atau mengambil. Saudara, roti kecil ini Tuhan ajarkan kok. Sekecil apapun juga, ambil kesempatan. Istriku lagi yang yes, amin. Sekecil apapun kesempatan itu, ambil. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Amin. Kalaupun Tuhan ajarkan simple. Anda boleh berkata, Pak usaha saya kecil-kecilan. Ayo. Lakukan yuk. Ambil kesempatan itu. Yang setuju kata amin. Tuhan tidak mengajarkan, buat apa roti kecil ini? Enggak loh. Sekecil apapun kesempatan itu, ambil kesempatan. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Amin. Hari ini sangat sederhana sekali kok. Yes. Sekecil apapun kesempatan itu, bertindak. Lakukan bagianmu. Aku naik gak ada yang amin lagi. Sekecil apapun, lakukan bagianmu. Ambil kesempatan itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan ingat, Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa, kayaknya roti kecil. Tetap dengan mengucap, amin. Mau mengucap syukur? Hari ini masih ada kesempatan kok kalau kita bagi orang percaya. Apa kesempatanmu? Hari ini kau masih diberikan kesempatan waktu untuk mengasihi istrimu. Nah, sing amin cuma istriku lagi, Pak. Ayo, Pak. Yang datang suami istri angkat tangan. Sebelah istrinya. Asli, Pak. Asli ya. Amin. Pandang istrimu, kedap, kedip, amin. Kalau orang Medan bilang kedap, kedip gitu, ayo. Pandang istrimu, kedip, amin. Kalau waktu-waktu yang lalu engkau belum pernah ambil kesempatan yang tinggal sedikit ini untuk mengasihi istrimu, hari ini berubah. Angel menamin ya, hari ini berubah. Firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah. Ada ayatnya Bu, di mana? Alkitab, yes.
Ini jemaatnya Pak Fen ini pinter-pinter semua ya. Amin. Luar biasa, luar biasa. Ayo, kalaupun hari ini suatu saat suruh masak nasi goreng, suka masak Bu? Masak nasi goreng gosong pahit gak bisa dimakan Pak. Saya mau nanya Pak, tetap kasih atau bentak? Bener, tetap kasih katanya, berikan tepuk tangan dong. Amin, amin. Ada ayat lanjutnya Ibu. Hai istri Tun, tampang kayak bapak kadang nyebelin loh Bu. Atau Bu Fen aja, Bu Fen. Kadang bapak ini kadang-kadang nyebelin loh Bu. Kalau lagi keluar nyebelinnya masih tetap mau tunduk. Atau seruduk dia. Loh yang amin kok malah Pak Fen. Tunduk amin. Saya nggak berani ngomong Pak Yunus karena pasti diseruduk kalau dia. Hari ini, ayo hari ini masih ada kesempatan kok lakukan firman itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Amin. Biarin nggak diikutin syuting nggak apa-apa. Amin. Sekecil apapun kesempatan hari ini masih ada waktu kok. Lakukan. Kesempatan yang roti kecil ini Tuhan ambil kok. Tidak dibuang. Amin. Dengan tetap mengucap. Yang mau berikan tepuk tangan dong. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi kalaupun kau hari ini ada bisnismu ada Pak Yunus. Bisnis, tak tunjuk Pak Yunus terus pokoknya biarin. Ayo semua hanya karena anugerah Tuhan. Catat, jangan amin. Pak Yunus mengatakan, wah perusahaan Bapak besar. No, Tuhan punya kok. Amin. Sama-sama dengan saya katanya, jangan amin. Amin. Kalau sekali lagi sangat sederhana, bahkan belajar terus memberikan persembahan. Ini kita ingat yuk, bahwa semuanya dari Tuhan. Setuju amin? Jangan kalaupun kau dikaruniakan. Ini ada cerita tapi jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Orang Madura, ada orang Madura di sini. Ramadura. Oh keren. Suatu saat ada orang Madura kaya raya. Lupa dia. Nginep di hotel bintang 5. Hotel paling tinggi bintang berapa sih Pak? Oh, bintang 7 pusing malah ya. Yes. Ini orang Madura, ini cerita aja, cerita jangan diambil hati. Orang Madura berhasil kaya. Ini bahasa Inggrisnya pas-pasan nggak seperti Pak Fen. Pak Fen saya dengerin kalau ngomong bahasa Inggris, wes, lancar sekali. Ya, ini orang Madura ngomong Inggrisnya sepatah-patah kayak saya, sulit. Suatu saat nginep di hotel bintang 5. Breakfast, mau makan pagi. Tadi pagi saya breakfast di apartemennya Pak Fen. No. Breakfast makan pagi di hotel bintang 5. Wah, orang Maduranya ini kan baru yang kaya. Ngomong sama petugasnya yang jaga breakfast makan pagi. Pak, ini hotel bintang berapa Pak? Hotel bintang berapa? Dijawab oleh petugas di lobi di hotel itu. Hotel bintang 5. Kalau hotel bintang 5 kan makanannya enak katanya. Dijawab, ya Pak, di sini lengkap Pak, ada European food, American food, Indonesian food, lengkap. Dia nanya, kalau begitu Bapak ngerti bahasa Inggris Pak? Ngerti bahasa Inggris? Saya pesan ya Pak, tolong saya dibuatkan bread. Bingung. Dibuatkan bread. Petugasnya hotel, petugasnya yang breakfast makan pagi ini bingung. Mohon maaf Pak, apa Pak diulangi Pak? Katanya hotel bintang 5, bahasa Inggris hidik gak ngerti. Aku minta bikin bread. Aku gak tahu Pak, maaf Pak. Ngomong, dia nanya, roti bahasa Inggrisnya apa? Bread. Sele bahasa Inggrisnya apa? Jam. Roti, sele, tombol roti lagi apa enggak bread. No. Hari ini jangan Hari ini khotbahnya apa? Bread. No.
Hari ini hanya untuk mengingatkan yuk. Kalaupun kau ada hari ini. Saya termasuk, kalau saya nunjuk begini ke Pak Yunus. Yang 3 nunjuk saya loh Pak Yunus. Amin. Jangan som. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Sekecil apapun kesempatan itu, ambil yuk. Lakukan bagianmu dengan tetap mengucap. Ini yang Tuhan ajarkan kok. Yang setuju katakan amin. Saya lanjut terus yuk. Yang ayat B, 11B. Tetap di ayat 11 saja. Setelah mengambil roti itu mengucap syukur. Dan apa katanya? Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sama-sama dengan saya katakan membagi-bagikan. Sama-sama dengan saya katakan membagi-bagikan. Sama-sama dengan saya katakan beri, beri, beri. Ini kunci loh. Yesus dan murid-muridnya dalam keadaan lapar yang sama loh. Bahkan mungkin lebih lapar. Tapi yang diajarkan Yesus. Bagi, bagi, beri, beri, beri. Nah itu giliran khotbahnya beri, yang amin sedikit Pak. Beri, beri. Dari tadi kemana ini? Amin. Amin. Dengan sangat simpel yuk. Menabur yuk. Aduh yang yes cuma cinpen lagi Pak, cinpen lagi. Menabur yuk. Ini yang diajarkan Tuhan. Ayo. Dari satu yang sederhana loh. Tuhan ajarkan yang kecil ini diambil. Mengucap syukur. Tidak diemplok, dimakan sendiri dulu enggak ya. Bagi, 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 bagi. Amin. Anda mau menabur? Anda mau menabur? Kekristenan tidak pernah mengajarkan pelit, pangkal kaya. Enggak ada. Enggak ada yang amin Pak. Tapi tabur. 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 Beri. Yang setuju katakan amin. Di sini ada yang pelit? Enggak ada. Ada. Pakai baju apa? Enggak. Yang setuju katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan menabur. Sama-sama dengan saya katakan yuk memberi. Sama-sama dengan saya katakan bagi-bagi. Anda mau lakukan? Tidak ada yang pelit, amin. Karena Tuhan mengajarkan tabur, beri. Hari ini dengar. Berarti kalau yang pelit, temannya siapa? Anda yang jawab loh, iblis loh ya. Yang jawab jemaat loh Pak. Kalau Tuhan mengajarkan memberi, berarti yang pelit temannya siapa? Setan. Iya. Ini ada cerita. Tapi jangan diambil hati lagi Pak, ada cerita lagi. Pengerja gereja lagi, anak buah Pak Yunus. Pengerja gereja kecil perempuan. Kayak Mbak Serai mana Mbak Serai? Mbak Sri mana Bu Sri? Kecil, badannya lebih kecil lagi. Kecil pengerja gereja. Nah ini judulnya pelit temennya setan. Nah ini judulnya. Tapi jangan cari Alkitabnya di mana nggak ada Pak. Ini cerita saja. Suatu saat pengerja gereja ini mimpi. Dalam tidur mimpi. Didatengin setan, iblis. Iblis datang setan. Oh. Sri yang kecil badannya ketakutan mundur. Dia usir, dalam nama Yesus setan pergi. Setan gak pergi loh dengan nama Yesus. Makin dekat dia. Oh, pengerja gereja perempuan ini pakai kalung salib kecil. Tunjukkan kalung salibnya. Anya. Setan gak pergi loh lihat kalung salib loh. Makin maju dia. Mundur, saking bingungnya dia. Saya dapat Alkitab, dapat Injil. Alkitab tunjukin ke setan. Sekarang setan pergi. Setan gak pergi. Semakin maju dia. Mundur. Zaman dulu di gereja itu masih ada kantong kolekte. Kantong kolekte tahu ya? Yes, mundur sudah ketakutan. Akhirnya tangannya tutup mata, tangannya dapat kantong kolekte.
Yang untuk edarin kolektor. Dapat kantong kolektor langsung sambil tutup mata. Kantong kolektor tunjukkan ke saya. Setan yang pelit begitu ngerti kantong kolektor. Lari terbirit-birit. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Di sini kantong kolektornya di pintu atau diedarin, Pak? Pakai kotak. Nanti saya bawa kotaknya keliling begini. Kalau kantong kolektor diedarin nanti ada yang pura-pura kencing ke belakang. Saya ikutin dari belakang begini. Hari ini sangat simpel. Yuk. Bagi. Beri. Tabur, tabur, tabur. Ini yang diajarkan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Waktu saya kok tinggal 9 menit gimana, Pak? Padahal masih ada 88 ya, Pak. Yang terakhir. Wah, ayat yang paling disenangi oleh jemaat kalau Tuhan, kalau pendetanya sudah bilang yang puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sederhana yuk. Berarti yang pertama kita diajarkan, sekecil apapun kesempatan itu, ambil kesempatan bertindak. Lakukan bagian kita. Dengan tetap mengucap. Yang kedua Tuhan ajarkan, bagi, menabur. Yang pendeta ini, sini kok tidur semua ya? Masih ada orang, amin? Menabur. Berikan tepuk tangan dong. Yang terakhir, yes. Ayat 6, saya bacakan ayat 6. Ada sesuatu yang istimewa. Mohon maaf, ayat 7. Ayat 6 sebetulnya sama kelengkapan tadi yang ayat 5. Ayat 7. Ketika saat itu Filipus disuruh belikan roti buat mereka yang kelaparan. Ayat 7. Jawab Filipus. Filipus ini murid Yesus loh. Jawab Filipus kepada Yesus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Murid Yesus yang diperintahkan Yesus loh katanya beli roti. Filipus loh. Jawabnya tidak akan cukup. Jangan-jangan kata-kata tidak akan cukup ada di kita ketika kita belum masuk gereja ini tadi. Nggak akan cukup keuangan saya. Apa artinya nggak akan cukup? Ini Filipus loh, murid Yesus yang diperintah oleh Yesus. Lanjut ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu sama-sama dengan saya katakan yuk Andreas. Tadi pertama siapa? Andreas ini juga murid Yesus loh. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus kepadanya. Ayat 9. Di sini ada seorang anak. Ini Andreas yang nunjuk. Di sini ada seorang anak. Tapi apa artinya seorang anak kecil? Belum ngerti apa-apa, gak bisa apapun kok anak kecil. Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini Andreas murid Yesus berkata apa? Tetapi apa artinya anak kecil ini? Apa artinya 5 roti kecil ini? Dan hanya 2 ikan. Untuk orang sebanyak ini. Saya ulang-ulang kata-kata ini. Acap kali manusia sama seperti ini. Apa artinya aku? Apa artinya melayani? Mana cukup waktuku? Kalau udah gini tegang semua Pak.
Pak Yunus. Enggak cukup uangku. Bahkan di ayat 10 saya cepat saja untuk menyikat waktu. Ketika tadi Filipus mengatakan tidak akan cukup. Andreas sambil tunjuk anak kecil, apa artinya 5 roti dari anak kecil itu? Enggak ada artinya katanya. Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sama-sama dengan saya katakan yuk 5.000. Jangan-jangan di antara 5.000 itu kita loh yang sedang kosong. Yang sedang kurang rohani. Yang sedang kurang. Jangan-jangan yuk pertanyaan itu. Di antara 5.000 itu jangan-jangan kita loh. Sudah loh, jangan tegang-tegang dah. Kalau hari ini hanya untuk konsentrasi yuk. Iya ya, saya datang tadi dengan pikiran gak akan cukup. Apa artinya aku? Apa artinya 5 roti itu? Aku punya kebiasaan apa sih? Hari ini catat yuk. Gereja ini bertumbuh bukan hanya dengan satu Pak Fen, satu Pak Daniel. No. Ketika Anda bersama-sama yuk. Berikan tepuk tangan dong, berikan tepuk tangan dong. Amin. Amin. Saya ambil kesimpulan. Kisah 5 roti 2 ikan ini tidak akan terjadi. Kalau tidak ada Filipus. Yang tadi mengatakan tidak akan cukup. Kisah ini tidak akan terjadi kalau tidak ada Andreas, saudara Simon. Kisah ini tidak akan terjadi kalau tidak ada anak kecil. Amin. Bahkan kisah ini tidak akan terjadi tanpa 5.000 laki-laki yang dalam keadaan kosong. Dalam keadaan lapar. Amin. Tapi hari ini sangat simpel yuk. Saya ambil kesimpulan sederhana sekali. Yuk. Libatkan terus. Siapapun juga. Filipus terlibat. Andreas terlibat. Anak kecil terlibat. Bahkan 5.000 laki-laki juga terlibat. Yang setuju katakan amin. Dengan kata lain kesimpulan. Libatkan di balik kekuranganmu sekalian. Sekalipun kurang. Ayo libatkan dirimu dan bentuk teamwork. Yang amin cuma sana lagi, yang belah sini tidur dari tadi. Libatkan dirimu yuk. Bentuk teamwork. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Saya ulangi sekali lagi. Saya rindu Batam nanti seperti rumah persembahan. Amin. 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 Tapi bukan hanya dengan dia. Engkau harus terlibat. Engkau terlibat. Engkau terlibat. Amen. Joe terlibat. Pak Daniel terlibat. Amin. Amin. Di balik kelemahan Filipus. Di balik kelemahan Andreas. Di balik kelemahan anak kecil itu. Yang gak bisa apa-apa katanya. Bahkan 5.000 mereka semua terlibat. Maka terjadi mukjizat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo, tapi tetap yuk. Libatkan bentuk teamwork dengan tetap mengutamakan Tuhan yang utama. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Semua mau terlibat amin. Mau maju amin. Tim musik maju amin. Maju. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, Tuhan, berikan tepuk tangan yuk. Haleluya. Yel sade aja. Saya sampai keringetan begini loh. Kalau ini pulang nanti keluar lupa yang diinget cuma bread jembret. Ini kebangetan loh namanya loh. Amin. Amin.
Hari ini sangat simpel loh. Tuhan ajarkan sekecil apapun kesempatan itu. Ambil kesempatan. Amin. Bertindak dengan mengucap. Amin. Hari ini keren. Tuhan ajarkan bagi di balik kesusahan, di balik kekurangan. Tuhan ajarkan beri, bagi. Bentuk teamwork ya. Yang di atas maupun yang di bawah. Bentuk teamwork. Gereja ini bertumbuh bukan hanya 1 orang, 2 orang, no. Bentuk teamwork. Maka akan terjadi yang namanya mujizat. Berikan tepuk tangannya. Amin. Langsung yuk, El Shaddai. El Shaddai. Bangkit berdiri yuk. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Biar melimpah dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kalaupun hari ini sepertinya kita takut. Aku kalah nih. Ku takut. Jadikan Tuhan di tengah-tengah kita deh. Allah menjagaku. Amen. Thank you Lord. Tak usah ku bimbang. Yes. Yesus peliharaku. Jangan susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Jangan cemas, jangan cemas. Tak usah ku cemas. Yang memberkatiku. Yuk angkat sembahmu, yuk angkat sembah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sedikit waktu 1-2 menit. Hambamu selesai berbicara. Sederhana. Tuhan ajarkan yang sangat simpel. Dari kurang, dari lapar, Tuhan ubahkan kok. Jadi kenyang, jadi lebih, jadi penuh. Tapi ingat, semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Hari ini belajar simple. Sekecil apapun kesempatan yang ada. Ambil yuk. Ambil kesempatan itu. Lakukan bagianmu. Bertindak dengan terus mengucap syukur. Belajar Tuhan ajarkan. Justru beri, bagi, bagikan. Hari ini belajar tabur yang baik. Dan yang terakhir, bentuk teamwork. Tidak ada yang sempurna. Filipus penuh kekurangan, Andreas penuh kekurangan, anak kecil apalagi. 5.000 laki-laki kosong. Tetapi mereka bentuk teamwork. Maka terjadi yang namanya mujizat.
hari ini bentuk timbuk yang baik. Dengan tengah-tengahnya andalkan Tuhan. Di tengah-tengahnya ada Tuhan. Maka terjadi. Please, angkat tangan kananmu ke atas yuk. Please. Kau lihat tangan yang terangkat, kata Tuhan, berkati jemaatmu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Yang di atas maupun yang di bawah kau berkati ajaib Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan. Mujizat boleh terjadi juga untuk jemaatmu Tuhan. Terima, 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 terima.